tadi penampilan dari siswa-siswi TPA Masjid Jami Harunia di bawah asuhan Bapak Ustaz Burhansyah SAG MPD. Mereka membawakan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah, 99 nama-nama Allah. Semoga dengan dibacakan tadi Allah merahmati kita, Allah mengingat kita, Allah sayangi kita, Allah berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masuki acara selanjutnya, yaitu tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Burhansyah SAG MPD kepada Ustaz dengan hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu wa wada'athu kurhan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, surahnya surah Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf, ayatnya ayat 15, coba, yang mana bunyinya seperti ini. Wasainal insana biwalidayhi ihsanan. Kata Allah kepada orang tua, wasiatkan kepada kalian hendaklah berbuat baik, berbuat baik. Berbuat baik pada orang tua itu yang sudah meninggal ada caranya, yang masih hidup ada caranya. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita masih hidup maupun yang sudah mati? Karena kata Allah, hawalat ummu kurha. Orang tua kita itu terutama ibu, hawalat ummuhu, telah menghamilkan kamu, hawalat ummuhu kurha, berat, ya kan? Diawali dengan sesuatu yang berat, sakit, diawali dengan pernikahan. Nikah dari jodoh ini kalau dulu sakit, kena jodoh kan sakit sepuasa. Kalau sekarang ini seorang, ya kan? Pada awal nikah bagi ibumu, bagi seorang wanita berat untuk melalui awal-awal hubungan dengan suami yang belum dikenal, berat. Ragu, kaku, segala macam. Sakit ada terjadi. Hamalan umurha, begitu sudah hamil, berat, ya. Seorang tua, terutama ibu, ya, dimulai lagi dengan setelah hamil itu dengan ngidam pengen makan bedondong, ngidam pengen makan durian, buah jambu. Yang paling berat tuh kalau pengen makan buah, misalnya buah yang tak ada musimnya, buah yang tak ada. Misalnya musim sekarang tak ada musim langsat ya, tapi orang yang hidup itu cari langsat. Apakah suami itu? Kalau balik tak dapat langsat, kau pecekik kau. Ya, dia itu tuntutan dari bawaan dari kehamilan, berat. Udah itu pusing kepala, beratnya, mabuk, ya kan? Tak bisa tengok matahari. Walaupun tolong, tak boleh cium bau badan saya. Asal cium bau badan saya muntah, itu saja. Ya, artinya itu bawaan dari proses kehamilan yang berat. Macam-macam keadaan emak
mak kita dulu waktu menghamilkan kita macam-macam. Ada yang apa namanya tak boleh mandang orang, mana orang itu ulama diskusi. Itu wawarat Qur'an. Kemudian beratnya bertambah berat kata Allah. Jadi tadi kan wabil walidayni ihsana amarat Qur'an wa wada'at Qur'an. Makin lama kehamilan itu makin tambah berat. Mulai hamil 1 bulan, 2 bulan, makin besar. Kandungan itu makin besar. Itulah yang kata oleh Allah, makin tambah berat. Jadi saat roh sudah ditiupkan dalam jasad dia di dalam rahim, si calon bayi ini pun bergerak-gerak. Nah itu kalau bergerak-gerak makin tambah berat. Ngerajang sana, ngerajang sini. Tak boleh pula ditinggalkan. Udah kurut dah besar gitu. Aku nak goreng besar ni tinggal kalau sana, tak bisa pula. Di kamu tu dibawa kemana-mana. Pergi ke pelabuhan dibawa, pergi undangan dibawa. Ini pun susah. Mak kamu tu cengeng-cengeng lah di kamar gitu. Pergi masak dibawa, ngaji dibawa. Pergi dalam meja menyambung dibawa, ikut kamu tu. Oh ikut. Tak bisa tinggalkan. Tak boleh digugurkan. Kalau digugurkan mati membunuh. Si anak mati terbunuh. Bawa Qur'an. Kemudian berat juga kalau sudah nanti kalau kita sudah dilahirkan. Saat melahirkan itu berat. Ada yang 3 hari sudah keluar tanda, tadi belum lahir. Mak kita pun nunggu sampai sakit pinggang. Sakit pinggang. Pijit sakit, tak pijit sakit. Merek kanan sakit, merek kiri sakit. Nah itu saat melahirkan tu, udah itu lahirlah si jalan bayi diiringi dengan air dan darah. Kalau salah-salah, kalau banyak darah keluar pendarahan, mati mak kita. Kalau salah-salah banyak air ketuban keluar, mati juga mak kita. Terlalu banyak air keluar. Kalau salah-salah bayi keluar, tembuning yang tak keluar, bayi yang mati. Kalau bayi mati tambah sedih mak. Udah letih mengambilkan, letih aku mengambilkan. 9 bulan, 10 hari. Tahu-tahu tak keluar, tahu-tahu meninggal dunia. Tahu-tahu misalnya keluarnya anaknya sedikit ada cacat, sedih ya. Untunglah emak kita ini mengambilkan kita, melahirkan kita dalam keadaan kita sempurna ya. Nah, itu sakit. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dirincikan oleh Allah. Ya, wa hamluhu dihamilkan, kamu itu kata Allah dihamilkan, wa hamluhu dia menghamilkannya. Nya itu kembali kepada si anak wa hamluhu. Wa hamluhu wa fisaluhu, kemudian menyamping, menyusukannya. Habis lahir itu tidak habis gitu saja. Kalau emak yang kejam, ya, begitu lahir, anaknya diajarkan sedikit puas. Kamu beruntung punya emak sayang sama kamu anak. Kita semua lah ya. Begitu lahir, ya, disambut, ya, disambut dengan suara azan, disambut dengan sukacita. Ya. Kemudian wahamlu wa fisaluhu itu 30 bulan, salah sunnah syahra. Dalam keadaan sakit itu dirinci selama 30 bulan, bukan 9 bulan, tapi salah sunnah syahra. Rupanya seorang ibu itu mengalami rasa sakit itu, mengalami agak berat itu, dimasukkan mawadah khufra itu adalah 30 bulan. Mulai dari menghamilkan, setelah menghamilkan itu ya menyampihnya. Menyapih tak boleh salah makan pula. Begitu menyusukan anak, tak boleh terlalu banyak makan ikan gelapa, kental-kental pula. Membobot, tak boleh salah makan pula. Jadi orang menghamilkan dia zaman dulu makannya jantung pisang, itu bagus.
Beli dan bakar hijau tak boleh. Orang makan ayam je. 30 bulan 30 bulan 30 bulan berarti 30 dibagi 12 24 2 tahun 24 bulan berarti 2 tahun tambah 8 bulan 2 tahun 8 bulan. Seorang ibu mengalami kesulitan menjaga si anak itu sampai dari hamil, menyusukan, mengandung, menyusukan itu 30 bulan atau 2 tahun 8 bulan. Nah inilah kepada anak-anakku dijelaskan di situ dan bapak ibu mungkin tadi bisa menyampaikan jelaskan situ Al-Ahqaf 15 itulah Allah memberikan perlindungan. Allah memberikan perlindungan. Allah itu tahu perlindungan Allah terhadap hambanya itu misalnya ya kalau kau bunuh manusia kata Allah kau tukisas ya alladzina amanu kutiba alaikumul qisas kau dibalas bunuh. Itu cara Allah mencegah orang lain membunuh orang lain, seseorang membunuh orang lain. Itu cara Allah melindungi hambanya dari pembunuhan. Kalau kau memukul patah hidung kau dipatahkan. Nah, itu hukum kisah seperti itu. Kemudian Allah melindungi yang lainnya, yang berdagang, jangan curang kata Allah. Maka Allah melindungi kita yang belanja, ya kan? Wailul lil mutaffifin allazina idza qatalu 'alan nasi yastawfun. Artinya apa? Allah melindungi hambanya yang belanja agar para pedagang tidak curang. Nanti akan yang curang akan dimasukkan dalam neraka. Bicara Allah melindungi kita. Nah, Allah melindungi seorang manusia, hambanya yang bernama manusia itu nanti bakal menjadi tua. Kalau udah tua itu, apalagi 75, 80, macam mana pun bagus, 90 ada. Apa? 76, karena ngaji baca kuat sekau salah sini. Ada yang 76, boleh pulang. Nah, Allah melindungi manusia nanti bakal menjadi tua, termasuk saya. Okay. Masuk saya dan kita semua yang bakal menjadi tua. Diingatkan pada anak-anak, jangan sembarangan kau ya dengan orang tua itu, karena orang tua kau itu hamba aku kata Allah. Jadi cara Allah melindungi itu bagaimana? Cara Allah melindungi itu wasainal insana biwalidayhi ihsanan. Berbuat baik kau kata Allah pada orang tua itu. Aku wasiatkan. Ya kan? Itu cara Allah melindungi manusia yang akan menjadi tua. Nah, oleh karenanya anak-anak ikut dalam kajian ini. Nanti kalau kamu udah tua, udah dewasa, punya uang banyak, ya kan? Orang tua yang sudah tua, jangan kalian masukkan ke panti jompo. Tak kuasa kami masuk ke jompo ya kan? Bayangkan waktu kita diurus oleh mak kita. Oleh karenanya ini pesannya kepada kita semua yang masih hidup, ya, mak kita masih hidup, ayah kita masih hidup, janganlah kita membentaknya. Fala taqul lahuma uffin. Jangan kita berkata pada mak kita. Wala tanharhuma. Jangan kita membentak pada orang tua kita tuh. Jangan berkata yang kita bentak itu diri dengan hentakkan kaki. Mak ni tak boleh. Ini bapak tengok ni yang tadi anak TPA ni yang biasa suka bentak mak. Tak boleh ya. Bapak biasa tanya, kenapa kamu suka ikut mengajar ni? Habis maghrib tak boleh balik. Apa dia bilang? Tak kuasa baik di rumah, kena iPad. Kena iPad. Jadi bukan nak ikut TPA, takut kena iPad. Jadi harus betul. Tak boleh kita ceritakan aib mak kita, bapak kita dengan guru, dengan ustaz, dengan teman. Itu karena waktu mak kita sakit melahirkan kita, tak pernah dia ceritakan sama orang. Sakit, aku melahirkan si bulan anak aku tu, kau senang pecah. Tak ada mak kita aku lakukan begitu. Oleh karenanya
Allah yang melindungi mak kita, ayah kita yang sudah menjadi tua itu untuk kita rawat. Wabil walidayni ihsanan, untuk kita beri makan, beri minum, lindungi. Apalagi kalau dia sudah tak gerak ya. Nah, kalau kita tak mampu, tak masukkan biar kecilnya misalnya kan, panggilkan orang yang bisa, kita beri gaji misalnya seperti itu. Jadi kalau bisa juga emak sama ayah kita yang sudah menua itu, ya, jangan kita abaikan sendirian. Jangan kita biarkan dia temenung-menung seorang-seorang. Karena orang tua ni sudah tak puasa, anak-anak misalnya nak kata, anak-anak sibuk dengan kawan emak sama bapak, temenunglah seorang-seorang. Suka kalau bapak punya aktivitas, banyak kerja senang kerja. Kalau emak yang tak punya aktivitas, masak dan tak ada bisa. Nak pergi pengajian sudah lemah kaki. Jadi dia perlu dikawankan untuk berkomunikasi, kawankan ngomong. Sehingga dia ingat sama kita. Saya ingat mak saya dulu, ibu-ibu ya. Kalau saya nak pergi kemana-mana ni, saya cium tangan dia, mak. Mau pergi mak, tolong doakan. Ni untuk tulak bala. Mak saya pun beli asam, garam, minyak lemak, ya kan. Kirimnya ke sana. Siapa-siapa lah orang terdekat. Besok nak berangkat pintu lagi. Dan tu aku ada tak? Ada untuk makan juga dia duit, kan? Dah banyak-banyak kita tak perlu banyak-banyak. Kalau hari-hari itu diajak ngomong, ya. Alhamdulillah, mak saya waktu masa dia asalin umur, ya. Yang lain dia sudah lupa, dengan saya tak lupa dia. Ini siapa ni? Siapa ya? Kali tanya ni siapa? Orang. Apa dia? Itu bisa kita dekati terus mak kita yang sudah tua itu ya. Walaupun kita tak mampu beri uang dia, tak mampu beri banyak-banyak, dia perlu komunikasi, perlu diajak berbicara. Itu pesan ayah almarhum yang semua kemarin itu. Orang tua itu bukannya hanya harus diberi duit, bukan hanya harus diberi harta, tapi dihargai keberadaannya. Maksudnya Pak, dia ajak dia ngomong, kawankan dia ngomong. Kawankan dia ada ngomong tu tak 1 jam, setengah jam. Itu kalau dah kita melihat orang tua kita sudah menua. Yang paling penting bagi kita, jangan durhaka. Jangan durhaka itu maksudnya anak-anakku yang masih muda-muda ini jangan membentak, jangan kasar, jangan memukul, ya. Jangan sampai mengucapkan ujaran-ujaran yang menyakitkan mak kita, apalagi sampai mau melasah. Ada di YouTube tuh dari India kayak video itu, emaknya kaki di pelasah, tidak terlalu mak itu sampai kaki di pelasah-pelasah itu. Itu kan sakit mak itu. Itu biasanya kalau orang durhaka sama orang tua itu azabnya disegerakan di bumi ini. Sebelum dia mati kita kena azab dulu. Biasa seperti itu. Oleh kerana ini betapa Allah melindungi seseorang yang bakal menjadi tua dengan regulasi Al-Qur'annya. Harus kamu berbuat baik. Aku wasiatkan kamu untuk berbuat baik kata Allah. Jangan main-mainkan orang tua kamu seperti itu ya. Dan mudah-mudahan yang masih hidup ini dapat berakhlak mulia kepada orang tuanya. Kemudian kalau orang tua kita sudah mati gimana? Macam Pak Burhan, orang tuanya sudah tak ada, mak sudah tak ada, ibu lainnya pun sudah tak ada. Kita ni anak yatim semua ya. Tapi bukan anak yatim, bukan anak yatim piatu. Dari suami, dari istri, dari dosa. Jadi sudah sedih. Punya orang tua yang sudah meninggal dunia, maka jangan berhenti mendoakannya. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang pertama. Yang kedua, pergi ziarah ke makamnya. Ziarah ke makamnya itu boleh tiap hari, kalau tak bisa seminggu sekali. Setiap Jumat
Kalau tak bisa setiap Jumat, sebulan sekali. Nah, kalau tak bisa lagi tiap nak berpuasa atau lebaran. Okay. Karena orang yang dalam barzah itu, orang tua kita yang dalam barzah itu sepi sekali. Kok mereng sih? Ya, kemudian barzah itu gelap. Awalnya barzah itu gelap. Untuk orang kafir gelap selama-lamanya. Gelap selama-lamanya. Lantana dalam bulan. Nah, begitulah bayangan barzah. Yang tak ada sembahyang gelap, tak ada cahaya. Yang tak pernah wudhu gelap. Nah, yang ditengokkan pada orang yang tak sembahyang, tak ada puasa, yang tak ada Islam itu ditengokkan sebagai neraka, barzah. Nah, orang tua kita beragama Islam, beriman. Nah, tergantung amalnya. Kalau dia banyak, terang kuburnya. Kalau tak banyak, agak gelap. Nah, dia perlu dukungan doa dari anak-anak. Nanti masuk YouTube suara yang ngomong. Karena dekat itu. Dekat HP. Baik. Kita ni pondok. Karena orang tua kita yang dalam kubur itu menunggu doa dari anaknya. Karena setiap doa dari anak ini, ya kan? Kalau kita merujuk pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21, ya kan? Walladzina amanu wa tabi'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum biimanihim. Walladzina amanu wa tabi'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imrin bima kasaba rahim. Ya kan? Orang beriman dan anak cucu mereka mengikuti keimanan mereka, kata Allah, maka telah akan kami kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka dengan tidak mengurangi kedudukan mereka masing-masing. Dan ketika menafsirkan ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika seorang anak berdoa, ya, memohon ampunan kepada Allah untuk orang tuanya, doanya terkabulkan. Begitu dinampakkan nikmat itu kepada orang tuanya bertanya kepada Allah, ya Allah, ini apa ini ya Allah? Nikmat ini nikmat apa ini? Istilahnya dapat dari mana tuh nih gitu. Nah, ini kata Allah, istighfar dari anakmu, permohonan ampun dari anakmu. Maka ketika orang tua sudah meninggal, kita tiap hari itu kita habis sholat mendoakan dia. Jangan hanya terbatas Allahumma firli wa liwalidayya. Nanti kita lanjutkan Allahumma fir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'anhuma wa'akrim nuzulahuma Allahumma ja'al kuburahuma wa mahallahuma rawdatan min riyadil jannah. Itu kan doa yang dibaca setiap tahlilan itu sebenarnya harus kita baca tiap hari bagi orang tua kita tidak ada. Tapi karena kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak ini malas ngapal, akhirnya manggil orangnya tahun sekali. Nunggulah mak ya kita tahun sekali doa itu. Bukan jadi nunggu setahun. Iya kok setahun itu ada rezeki pula. Pas dapat musibah tak ada lah, tali nunggu tahun depan lagi. Itu dua keluar tuh. Oh, kita hafalkan. Kalau ibu udah hafal, pakai baca. Kalau dia berdua, kalau dia bertiga, macam saya ni dah banyak ni. Mak saya, bapak saya, isteri saya, adik saya, abang saya, enam tadi mungkin. Mak saya, bapak saya, isteri saya, Helmi misalnya kan, Asnon, Adi, Bang Sada, 7 orang. Lebih masuk datuk nenek 4 orang, 11 orang. Maka saya pun pakai jamak. Allahumma firlahu, bayangkan aja dia tu Allah sebut namanya Allahumma firlahu khususan Aminah bulan bin bulan, Aminah bulan bin bulan, Zawji bulan bin bulan, sebut nanti jamak Allahumma firlahu warhamhum wa'afihim wa'afihim. Ada di buku tu, nampak tak yang buku tu tiap hari kita bacakan, ya. Tidaklah nunggu tahlil setahun sekali. Makan tahun mak kau ni, makan tahun mak kita ni tahlil lah, padahal tiap hari mak kita butuh. Jadi kalau kita doakan tiap hari itu, setahun sekali itu boleh tak ada.
Jadi kita udah doakan tiap hari. Karena malas baca doa, malas ngapal atau belum paham, nunggu nanti yang panggil Pak Ustad. Panggil Pak Ustad, Pak Ustad tak boleh seorang. Jamaah panggil, jamaah pelenda 20 orang, 30 orang. Tak panggil 30 orang, tak masak ayam atau beli roti. Roti itu roti canai. Atau beli nasi goreng 40 orang. 20 orang 200.000. Tambah ada daging. Nah itu, jadi itu sah-sah saja sedekah. Nah, tapi lebih afdal itu doa dari anak. Allahumma ighfir lahu warhamhu waghfir lahu. Jadi akhlak adab kita kepada orang tua kita yang meninggal doa, gitu kan. Yang berikutnya teruskan ajaran baiknya. Jadi kalau ilmu yang baik yang pernah diajarkan teruskan. Yang kedua, yang ketiga, sambung silaturahimnya. Siapa-siapa orang-orang yang pernah silaturahim yang dekat sama orang tua kita dekati juga silaturahim kita jaga. Sama macam Pak Umar nih, murid kesayangan Bapak Pak Umar nih. Datanglah Pak Umar sini. Ini saya harus tetap terima. Jangan saya, kenapa Pak Umar sini nih balik sana? Tak boleh, tak boleh gitu ya. Ini Pak Umar menyambung silaturahim, kami anak-anak Bapak kami harus terima. Tak ada belajar tak Ustaz? Tak ada Pak Umar. Cubalah ada belajar Ustaz. Malah itu yang minta Pak Umar itu buat pelajaran ini, ya kan? Karena Pak Umar rindu dengan beliau itu tiap hari pengen sini, subuh-subuh cuma sini. Beliau pun orang tua kita pengen ya, yang muridnya diselawat, kita jaga, kita ikut berselawat, itu ajaran. Yang lain-lainnya misalnya utang dia kita lunaskan. Apalagi misalnya kalau dia pernah berbuat salah sama orang, kita upayakan minta maaf. Gitu. Lalu ada fatwa juga di lebaran haji itu, menurut Imam Wali boleh. Kita ingin menyembelihkan hewan korban untuk mak ayah kita boleh. Yang menurut Imam Hanafi ya, Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i tak boleh. Jadi Imam yang membolehkan, jadi kenapa pula kita takut? Tahun ini korban atas nama bapak mertua, atas nama bapak kandung, mak kandung, namanya si Fulan. Boleh. Lalu misalnya 7 ekor sapi itu semua isi orang mati. Al-Mahfum Yunus Muhammad, Al-Mahfum Sa'iyah, Al-Mahfum Hilmi, Al-Mahfum Asnod, Al-Mahfum Adi, Al-Mahfum Zahra, Al-Mahfum 1-7 orang. Jadi orang tanya, bila dia nyerahkan korban tu? Dia sudah mati. Yang nyerahkannya adalah orang yang hidup. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menjelang pemotongan hewan korban pada Idul Adha ini, silakan. Kalau yang ingin berkorban untuk orang mati, boleh. Tadi malam saya dapatkan referensinya, itu salah satu imam mengatakan boleh. Demikian ya yang mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ya menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik bagi orang tua kita yang masih hidup, ini anak-anak TPA ini orang tuanya masih hidup semua ya. Jangan bentak, jangan jangan berkata kasar. Jangan nak bolos, jangan nak bantu dia nyuci piring. Kalau nak nyuci piring, kalau daripada nyuci piring, fokus kami TPA tak boleh. Cuci piring tu sore-sore. Jam 5 bantu. Cuci mangkuk. Kau pergi TPA. Kadang-kadang jam 5 dah pergi sini lah. Apa import budak-budak ni? Dia tanya apa pun. Yang elak cuci piring Pak tak boleh gitu. Nah yang kita tinggal kita doakan, kita bacakan doa, insyaallah mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh dan sehat. Amin amin. Mak kita mudah-mudahan sehat semua. Yang sudah meninggal, mak ayah kita mudah-mudahan mendapatkan raudatul jannah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian materi yang disampaikan oleh Ustaz kita yang diutamakan buat adik-adik ya, bahwa
kita punya orang tua yang dengan susah payah membesarkan kita dari sejak beliau mengandung sampai melahirkan, sampai kita diasuh, sampai kita besar. Nah, setetes pun kita belum bisa membalasnya kebaikan orang tua kita, baik ibu maupun bapak. Ada lagu ibu, boleh Pak? Yuk kita berdiri satu-satu. Lagu ibu boleh. Ayo. Halo. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu, tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu, kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, telah berdosa padamu saat kau jauh dariku, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku, wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tetapi kekal di surga, oh ibu. Belayanmu aku rindu, demi anak yang kau cinta, tersenyum bahagia, harta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.